Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alif Rasyid Furqan dari Fakultas Agama Islam, jurusan atau prodi Perbankan Syariah dari Universitas Islam Bekasi, atau disebut juga Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya maksud dan tujuan membuat video kali ini adapun untuk menyelesaikan atau menjelaskan dari soal-soal ujian akhir semester dalam kesempatan kali ini. Adapun ujian akhir semester kali ini yaitu pada semester 2 yang diampung oleh dosen pengampunya yaitu Bapak dosen Rizal Pahlevi. Mohon disimak sekalian. Ya, baik. Adapun soal-soalnya meliputi dari 5 soal. Yang soal pertama yaitu jelaskan 3 bagian dari marfu'at dan dengan pembahasannya atau penjelasannya yang lengkap dengan disertai contoh-contohnya. Yang kedua atau soal yang kedua meliputi dari jenis 3 bagian dari mansubhat sendiri dan disertai contoh dan juga penjelasannya. Yang ketiga yaitu jelaskan arti atau penjelasan dari majrurat serta contoh-contohnya dan juga penjelasannya atau pembahasannya. Yang keempat, adapun di sana atau tertera di sana soal di sana yaitu penjelasan tentang mazmumat atau zadam disebut juga dengan penjelasan yang lengkap disertai dengan contohnya. Yang kelima yaitu penjelasan tentang naat, taukid dan juga ba'dal dengan disertai penjelasan dan juga contoh-contohnya. Baik, mari disimak. Ya baik, soal pertama itu tentang marfu'at dan penjelasan disertai juga contohnya. Di sini saya ingin membahas tentang marfu'at terlebih dahulu. Marfu'at sendiri adalah salah satu kedudukan yaitu di antara 4 kedudukan nahwu, yaitu yang berarti marfu atau rafa, mansub atau nasab. Yang selanjutnya yang ketiga itu adalah majrur atau khafad. Yang selanjutnya itu ada majzum atau zazm. Tanda marfu sendiri untuk isim adalah dhammah dan waw. Isim yang memiliki kedudukan marfu terdiri dari 7 bagian. Tetapi nanti saya akan menjelaskannya 3 saja karena di soal diminta 3 bagian-bagian saja. Baik, untuk ketujuh macamnya itu ada fa'il, maf'ul yang dibuang fa'ilnya, ada mubtada, mubtada. Yang selanjutnya ada khobar. Yang selanjutnya ada isim kana dan saudaranya, khobar inna serta isim yang mengikuti marfu'at itu sendiri yang terikat atau terkait yaitu naat, ataf, taukid dan juga ba'dal. Ya baik, yang pertama itu ada mubtada. Mubtada sendiri yang berarti isim marfu yang terletak di antara awal kalimat atau di awal kalimat sendiri. Mubtada sendiri adalah isim yang memiliki kedudukan marfu karena tidak terpengaruh oleh yang namanya amil apapun. Hal itu terjadi karena mubtada berada di awal kalimat. Misal, al-kitabu jadidun yang artinya buku itu baru. Yang selanjutnya yaitu kata al-kitabu yang memiliki arti buku.
merupakan mubtada karena terletak di awal kalimat. Yang kedua itu ada khobar mubtada, yaitu yang mempunyai definisi atau arti yang menyempurnakan makna mubtada sendiri. Ya, khobar adalah penjelas dari mubtada sendiri. Karena disandarkan pada mubtada, maka khobar juga sama seperti mubtada itu sendiri, ya kan? Kedudukannya itu marfu. Khobar yang marfu adalah khobar mufrad. Khobar mufrad sendiri pada kalimat al-kitabu jadidan. Al-kitabu, kata jadi dan sama dengan baru, merupakan khobar karena memiliki arti menyempurnakan makna mubtada sendiri. Yang selanjutnya atau yang ketiga, isim kana. Isim kana dan saudara-saudaranya, yaitu setiap mubtadanya yang dimasuki atau dimasuki oleh kana itu sendiri atau saudara-saudaranya. Pola kalimatnya itu dengan diawali kana adalah salah satu pola kalimat khusus dalam bahasa Arab yang menyebabkan ketentuan-ketentuannya itu khusus pula. Nah, kalimat setelah kana ini memiliki isim dan khobar. Isim pada kalimat inilah yang berkedudukan marfu. Misal kana al-kitabu jadidan, yang artinya adalah atau dahulu buku itu baru, ya kan? Selanjutnya adalah kata buku, al-kitabu, merupakan isim kana karena kata tersebut ialah awalnya mubtada setelah dimasuki kana, tetapi istilahnya itu bukan mubtada lagi, tetapi isimnya kana dan saudara-saudaranya. Contoh dari kana dan saudara-saudaranya itu yang pertama ada kana yang artinya menjadi atau yang terjadi. Yang kedua itu ada laisa yang artinya bukan atau tidak. Yang selanjutnya adalah sora yang artinya menjadi. Yang selanjutnya bata atau yang artinya semalam. Yang selanjutnya yang kelima asubhi yang artinya di waktu pagi. Yang selanjutnya adalah yang keenam ad-duha yang artinya di waktu duha. Yang selanjutnya adalah itu dola yang artinya senantiasa atau masuk waktu siang. Yang selanjutnya itu ada mazala yang artinya senantiasa atau masih. Yang selanjutnya itu ada mabaraha yang artinya senantiasa atau masih. Yang selanjutnya ada yang namanya madama atau selama atau selamanya. Yang selanjutnya itu ada mansub. Soal kedua itu adalah mansubhat atau yang disebut dengan mansub. Mansub sendiri itu isimnya terkena i'rab nasab, disebut isim mansub. Nah, yang menjadi isim mansub adalah semua isim selain fa'il atau naib al-fa'il dalam jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Yang pertama itu ada maf'ul, yakni isim yang dikenai pekerjaan atau objek penderita. Contohnya qara'a Muhammadan al-Qur'ana yang artinya Muhammad membaca Al-Qur'an. Nah, masuk di Al-Qur'an ini sendiri tanda bacanya itu tanda fathah. Yang kedua itu adalah masdar, yakni isim yang memiliki makna fi'il dan berfungsi untuk menjelaskan atau menegaskan dari menguatkan atau dari arti fi'il itu sendiri. Nah, contohnya adalah qara'a Muhammadul Qur'ana tartila, yang artinya Muhammad membaca Al-Qur'an dengan tartil. Yang artinya tartil itu sendiri adalah perlahan-lahan. Nah, tartila itu sendiri masdarnya itu artinya perlahan-lahan. Nah, maksudnya itu dengan tanda bacanya itu adalah fathah atau tanda bacanya itu tak fathah. Yang ketiga itu adalah hal. Itu artinya isim yang berfungsi untuk menjelaskan. Nah, keadaan fa'ilnya itu atau maf'ulnya sendiri ketika berlangsungnya pekerjaan itu tersebut. Contohnya itu qara'a Muhammadul Qur'ana khashi'an, yang artinya Muhammad membaca Al-Qur'an itu dengan khusyuk. Nah,
ya kan? Khasyiannya itu hal atau orang yang khusyuk yang artinya. Nah, maksudnya itu sendiri tanda bacanya itu ialah fathah. Yang ketiga itu ada yang namanya majrur. Majrur didefinisikan sebagai kata yang ditarik atau diturunkan. Jika melihat dari ilmu nahwu sendiri, majrur adalah suatu isim yang memiliki harokat jar atau kasrah. Namun tanda yang dimiliki tidak menunjukkan bahwa hanya kasrah saja. Tanda dari isim sendiri atau isim jenis majrur sendiri ini ada 3 tanda, yaitu kasrah, fathah, dan juga ya. Nah, adapun isim terdapat huruf jar itu sendiri yang dimaksud ialah dengan huruf-huruf jar. Huruf yang mengajarkan kata atau huruf setelahnya. Kata atau huruf yang berada setelah huruf jar akan menjadi isim atau kata benda. Sedangkan isim yang letaknya setelah huruf jar harus memiliki syarat berharokat kasrah atau memiliki akhiran ya dan ya nun. Huruf jar sendiri yang dimaksud ialah memiliki beberapa huruf, yaitu sebagai berikut. Dari mina, contohnya adalah saya pulang dari masjid. Arji'u minal masjid. Apabila kata setelah kata dari min merupakan isim yang tidak diikuti dengan alif, maksudnya dengan al, maka mim dan nunnya itu akan dibaca min atau nun disukun. Nah, namun apabila isim tersebut diikuti dengan huruf al, maka min dan nunnya itu akan dibaca mina atau nun di fathah. Kepada atau ke ila, contohnya adalah saya berangkat ke sekolah. Adhab ilal madrasati. Nah, selanjutnya itu milik atau karena terhadap la. Contohnya adalah pulpen itu milik Zaid. Artinya al-qalmu Riyudi. Maaf, bukan Lirudi tetapi Lizadi. Nah, yang selanjutnya itu dari ain dan nun. Contohnya itu saya telah melempar anak panah dari busur. Romaisus sahma'an al-qusi. Huruf atau kata yang terletak setelah huruf an dari apabila tidak disertai dengan huruf al, maka akan dibaca an atau nun disukun. Akan tetapi jika kata tersebut tidak diikuti dengan huruf al, maka dibaca an atau ani atau nun di kasrah. Atas atau di atas. Ala, contohnya adalah buku itu di atas meja. Al-kitabu alal maktub. Atau artinya buku itu di atas meja. Nah, seperti kaf atau ka. Contohnya Nabi Muhammad SAW seperti bulan purnama. Contohnya Muhammadun kal-badri. Yang artinya Nabi Muhammad SAW itu seperti bulan purnama. Nah, yang selanjutnya itu adalah dalam atau dalam fi. Contohnya para siswa berada di dalam kelas. Ya, contohnya itu at-talamidu fil fadli. Yang artinya para siswa berada di dalam kelas. Baik, selanjutnya itu tanda mazmum atau mazmumat. Yang keempat, soal keempat. Nah, tanda-tanda mazmumat sendiri atau mazmum sendiri atau lazim sendiri. Yang pertama itu ada sukun, ya kan? Yang kedua itu ada yang namanya hadfun nun atau huruf nun dihapus. Kalau fiilnya termasuk af'al al-khamsah atau kerjanya termasuk kata-kata kerja seperti contohnya yaf'aluna, yaf'aluni, taf'aluna, taf'aluni, taf'aluni, taf'alaini. Nah, yang ketiga itu ada hadaf harf al-illah. Kalau mut'al al-akhir atau akhirnya huruf illah yaitu ya, waw, dan alif. Contohnya tanda mazmum sukun. Itu seperti ta'kulun ahmadun al-fatirun. Nah, tanda mazmum hadfun nun sendiri ta'kuluni al-fatirun. Nah, itu contohnya. Nah, kalau mazmumnya jadi lam ta'kulu al-fatirun, huruf nunnya itu ditiadakan dan diganti alif fariqah. Yang artinya kalau akhirannya atau sebelum nun waw itu, kalau huruf akhirnya atau sebelum nun alifnya itu atau ya, tidak usah ditambahin. Jadi alifnya itu cukup dihapus saja nunnya. Nah, selanjutnya
Soal nomor 5 itu tentang taukid, taukid dan juga pengertiannya ya kan, dan juga naat. Ya baik, naat yaitu atau memiliki arti atau definisi itu sebuah sifat. Nah, maksudnya sifat ialah isim yang menyifat kata sebelumnya, cocok diawali kata yang disifati diberi nama man'ut atau mausuf. Nah, macam naat sendiri ada beberapa banyak bagian. Terdapat 2 bagian. Yang pertama itu ada naat hakiki. Nah, naat hakiki sendiri aslinya sifatnya yang disifati. Contohnya ja'a rajulun karim, yang artinya datang seorang laki-laki yang mulia. Yang mulia adalah laki-laki tersebut. Mengapa demikian? Naat hakiki tersebut memiliki isim sebelumnya yang disifati dalam 4 hal, yaitu dalam i'rabnya. Contohnya al-kitabu al-jadidu, yang artinya kitab yang baru. Nah, selanjutnya itu ada ra'aitu kitaban, yang memiliki arti aku melihat kitab yang jadi, dan itu artinya baru. Jadi aku melihat kitab yang baru. Nah, itu jadi perbedaan atau berubah. Nah, dalam jenisnya atau muzakkar atau muannas sendiri, ar-rajulu as-solihatu, yang artinya laki-laki yang soleh. Yang selanjutnya al-mar'atu as-solihatu, yang artinya wanita yang soleha. Dalam bidangnya, maksudnya dalam bilangannya, mufrad ini atau mufrad musanna itu atau yang artinya jamak. Contohnya rajulun solihun, yang artinya laki-laki yang solih. Yang selanjutnya rajulani solihani, yang artinya 2 laki-laki yang soleh. Yang selanjutnya itu ada rijalun solihuna, yang artinya banyak laki-laki yang soleh. Nah, dalam nakirah atau ma'rifatnya, contohnya al-kabiru, nah masjid yang besar. Yang selanjutnya ada al-masjidu, yang artinya masjid. Nah, selanjutnya itu ada masjidah kabiron, yang maksudnya kabirun, yang artinya masjid yang besar. Nah, setiap jumlah yang terletak setelah isim nakirah ini, maka jumlah tersebut adalah naat. Contohnya surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yaitu jannatin tajri min tahtihal anhar, ya kan? Jika isim-isim yang disifati berupa isim jamak yang tidak dipakai, maksudnya yang tidak berakal, maka naat boleh berupa mufrad, muannas atau jamak muannas. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua ada yang namanya naat sababi, yang artinya bukan sifat asli yang disifati. Contohnya datang seorang laki-laki yang mulia bapaknya, yaitu ja'a rajulun karimun abwahu, artinya datang seorang laki-laki yang mulia bapaknya. Yang mulia bukan laki-laki tersebut, tetapi ialah bapaknya. Nah, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. Naat ditinjau dari segi amalnya. Nah, naat ditinjau dari segi amalnya terbagi menjadi 2 bagian. Naat hakiki, yaitu naat yang merafakkan isim domir mustatir, atau yang disebut yang disimpan, yang fungsinya isim domir atau kata ganti tersebut kembali pada man'ut atau kata yang disifati atau objeknya. Contohnya Zidun al-akil, yang telah datang Zaid yang al-akil, yang artinya telah datang Zaid yang berakal. Nah, dalam kata al-kilu itu sebenarnya menyimpan domir. Apa sih yang disebut sebenarnya menyimpan domir itu? Nah, maksudnya ialah kata ganti yang dirafakan oleh al-akilu itu sendiri, yang fungsinya kata ganti tersebut akan kembali kepada man'utnya atau subjek yang disifatinya, yaitu Zaid. Atau kata ganti yang sesuai adalah huwa, menunjukkan dia seorang laki-laki. Cara mengetahui naat hakiki itu sendiri adalah ada 4 bagian: dalam segi i'rabnya atau rafa, nasab dan jarnya, dalam segi ma'rifat nakirahnya, dalam segi muzakkar muannasnya, lalu ada dalam segi mufrad tasniyah atau jamaknya. Ya, selanjutnya itu ada naat tadabi, yaitu naat yang merafakan isim zahir
setelahnya, yang mana isim dhamir tersebut mempunyai isim dhamir, fungsinya untuk kembali pada subjeknya. Atau naat sababi ini adalah naat yang mensifati objek dengan kata yang berkaitan dengan objek. Contohnya, da'a Zaidul akilatu ummuhu, telah datang Zaid yang berakal ibunya. Lafaz al-akilu tersebut posisinya adalah sebagai naat. Naatnya yaitu naat sababi karena merupakan isim zahir setelahnya ummuhu yang mempunyai dhamir untuk kembali kepada subjeknya. Naat sababi bisa diketahui dengan menentukan 2 dari 2 poin berikut, yaitu dalam segi i'rabnya, lalu dalam segi ma'rifat nakirahnya. Baik, saya lanjut, yaitu tentang pengertian ba'da sendiri. Badal adalah pengganti ataupun artinya adalah pengganti. Maksudnya adalah cocok diawali kata, yaitu yang diganti diberi nama mubdal minhu. Contohnya, ada seorang khalifah yaitu Umar adalah adil. Kana al-khalifatu Umar adil. Nah, maka kata Umar itu pada contoh di atas atau contoh tersebut adalah badal karena mengganti kata al-khalifatu. Lafaz al-khalifatu menjadi mubdal minhu karena yang diganti. Badal berfungsi mengganti tanpa merubah maksud atau pembicaraan. Maka sekalipun salah satu kata yang dibuang tidak akan menghilangkan arti. Adapun contoh-contoh atau macam-macam badal sendiri, yang pertama itu ada dinamai badal muntakib karena kesesuaiannya dengan mubdal minhu atau kata yang diganti dari segi kedudukan. Contohnya yaitu bapakmu yaitu Ali telah membaca majalah. Qara'a abuka 'alal majalatu. Yang selanjutnya, saya tinggal di sebuah kota yaitu Makassar. Sakantu fil madinati Makassar. Nah, yang selanjutnya itu taukid. Taukid artinya itu penguat. Maksudnya penguat adalah isim ini yang menguatkan kata yang sebelumnya. Kata yang dikuatkan namanya muakkad. Nah, macam-macam taukid itu sendiri ada 2 macam bagiannya. Yang pertama itu ada taukid lafzi, adalah taukid dengan cara mengulang kata sebelumnya. Contoh-contoh mengulang kata yaitu isim dhamir. Yang kedua itu ada isim dhamir. Maksudnya yang pertama itu isim dhamir seperti ja'al ustadu, al-istadu. Yang selanjutnya atau yang kedua itu isim dhamir seperti qara'atu anta. Fi'il yang ketiga itu fi'il zahaba dan zahaban. Yang keempat ada haraf seperti intil mida. Nah, ada yang kedua itu taukid maknawi yang artinya taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan, yaitu lafaznya ajmian, kulun, ain, nafs, dan lafaz yang mengikuti lafaz-lafaz ajma'in, yaitu absar, abta'i, aqta'a, ja'a, zaidun, dan nafsi. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dalam mata kuliah bahasa Arab ini sendiri atau dalam nahwu Arab kali ini, mungkin apabila ada kesalahan kata-kata itu datangnya dari saya pribadi dan kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.